Yo guys, kembali lagi di channel Vanda GP. Ya, ini adalah bisa dibilang konten pertama saya yang masuk YouTube ya di sini ya. Ya, kembali lagi di channel perdana saya di Vanda GP yang akan membahas tentang review singkat mulai dari apapun ya nanti nextnya ya. Semoga mungkin kalau ada yang mau sponsor gitu ya, nggak apa. Oke, yang pertama kita bisa nanti akan bahas soal review singkat. Mungkin next time-nya kita akan vlogging naik motor ya, motovlog juga, karena mungkin banyak hal yang terjadi di jalan yang bisa dibilang cukup bisa diabadikan gitu ya teman-teman. Oke, yuk untuk hari ini di video pertama saya cukup istimewa, luar biasa sekali karena kita akan review ini teman-teman, KYT helm full face dari KYT yang namanya adalah KYT NZ Race. Bukan KYT NZ Race biasa ya, tapi yang ini adalah NZ Race Carbon Forged Edition. Saya dapat ini bisa dibilang cukup beruntung karena memang rilisnya baru beberapa bulan yang lalu dan akhirnya saya bisa dapat di Surabaya Helmet Gallery ya, di Surabaya Helmet Gallery. Untuk harga kita sampaikan di awal dulu ya. Untuk harga untuk NZ Race saya kurang hafal ya untuk yang motif sama yang glow atau polos gitu ya. Cuman kalau untuk yang seri karbon ini teman-teman, ini di sekitaran 4,6 sampai 4,7. Tapi untuk perbedaan dengan harga yang seri biasa dengan sama seri karbon, yang seri karbon yang seri yang paling tinggi teman, karena memang bahannya beda. Itu karbon itu yang motif kurang lebih ya mungkin di sekitaran 3,5 sampai 4 jutaan ya, antara itu yang ya, tergantung motifnya apa juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, ini adalah helm saya yang disclaimer dulu mungkin ini adalah helm sudah saya pakai mungkin sekitar 3 kali. Cuman memang saya pakainya nggak jauh teman-teman, jadi mungkin di sini saya akan bandingkan ya gitu kurang lebihnya dengan helm saya yang lama. Jadi saya suruh pakai helm ini, disclaimer dulu teman-teman, saya pakai helm KYT juga tapi yang ini. Nah ini teman-teman, saya dulu pakai ini, jadi ini adalah helm yang bisa dibilang untuk samurai saya, untuk ya riding kalau bisa kita jauh gitu ya, kan saya juga posisi di jalan gitu, saya semenjak pernah crash waktu itu, jadi saya selalu pakai helm khusus dari ini. Sebelum ini saya pakai helmnya Honda yang TRX-R itu, teman-teman nggak enak ya biasanya, tapi first of all saya akhirnya dibeli orang tua saya, jadinya saya dapat pakai. Dan ini sudah bisa dibilang kurang lebih hampir sama ya, cuman saya ganti aja untuk spoilernya, saya tambahin add-on di sini spoiler. Terus saya juga untuk helmnya sendiri saya pakaikan untuk tear off teman-teman. Jadi ini sebenarnya kacanya bening, tapi ini saya pakaikan tear off karena memang sudah ready, kacanya sudah flat dan tinggal saya pakai tear off. Dan tear offnya ini namanya Iridium Silver. Helmnya cukup bagus memang, hanya aja memang cukup berat teman-teman ini helm, karena memang bisa dibilang ya yang ini emang berat ya gitu ya. Jadi memang helm yang pertama yang saya pakai gitu ya. Nah setelah saya pakai helm ini teman-teman, setelah saya pakai helm ini, jadi saya itu dapat informasi soal helm ini teman-teman. Jadi saya browsing lah, aku browsing lah. Saya browsing ini helm api atau enggak gitu ya. Nah, ya, tapi saya tak cek itu helm karbon
teman-teman ya. Jadi bilang bisa di atas 6 juta, di atas 8 juta. Nah, kalau kita udah ngomongin merek-merek yang premium kayak Ara, GV, Shui, Shui mungkin nggak ada yang versi karbon yang jual masalah, tapi ya well kita ngomongin soal helm yang premium ya teman-teman, itu seperti itu keluarga-keluarganya, saudara-saudaranya ya. Dan di situ harganya udah 10 juta. Itu emang ya belum mampu lah, saya belum mampu lah. Saya lihat itu ada helm dari KYT baru rilis yang waktu itu tuh NZ Race. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman ya, tadi kan sudah saya sampaikan ya nih disclaimer semua. Nah, kita akan unboxing apa-apa aja yang kita dapat setelah kita beli helm ini itu ya. Nah, first of all teman-teman, ini untuk boxnya seperti ini ya, nggak ada yang cukup istimewa lah ya, tapi cukup bagus untuk boxnya ya, masih oke lah. Dan di sini ada tulisannya teman-teman. Nah ini KYT NZ Race Carbon Forged Gloss E06, artinya E06 dan helm ini sudah bersertifikasi EC 2206 yang artinya ini sertifikasi yang paling terupdate, harusnya paling terupdate. Dan ini untuk yang versi glossy-nya teman-teman, karena dia rilis ada di dua jenis, yaitu yang matte sama yang glossy gitu. Saya bilang glossy dengan ukuran L teman-teman. Oke, kita buka ya untuk helmnya sendiri. Oke. Wah. Oke, kita ya ada lumayan ya, ada tulisan-tulisan begini dan ada beberapa warning juga di sini teman ya, well. Oke, kita lanjutkan. Dan di sini kita teman-teman, kalau teman-teman mau beli untuk yang NZ Race Carbon yang Forged ini, itu setahu saya memang sebelum yang dia keluar itu kita emang dapat dua visor teman-teman. Bedanya adalah kalau yang ini tetap dapat dua visor, cuma warnanya teman-teman. Kalau yang bawaan yang dulu yang carbon twill itu kan namanya seri ini yang carbon twill yang bentuknya karbon biasa lah. Nah yang keluar seri carbon forged. Kalau yang twill itu kita dapat visor bening clear ya, clear. Ini visor clearnya. Ini sengaja saya simpan teman-teman karena emang ya masih segel juga, karena saya juga nggak terlalu butuh visor clear ya, karena saya sering berjalan di siang hari, jadi saya simpan saja. Tapi ini semua sudah ready pin lock ya teman-teman ya, ready pin lock untuk pin off semuanya bisa di sini. Jadi udah include teman-teman kayak itu yang kita dulu. Oh iya, tadi ngomongin soal warna visornya. Jadi kalau yang carbon twill itu warna visornya itu warna dark smoke, hitam gitu ya. Kalau yang ini enggak, ini namanya adalah iridium gunmetal. Nah, di sini waktu dalam paket pembeliannya kita juga dapat ini ya teman-teman, balaclava. Dan setelah paket pembelian kita dapat kitab-kitab suci dari KYT-nya ya, buku-buku sama stiker di sini kita dapat. Nah, oke. Dulu untuk pasarnya teman-teman. Nah ini untuk oke, ini kita taruh sini aja teman-teman ya, mungkin supaya bisa tahu nih helmnya kayak apa nih gitu ya kan. Oke, nah ini adalah helmnya. Nah ini untuk helmnya sendiri teman-teman, udah saya keluarin dari boxnya ya, tapi nanti ya untuk menyangga boxnya aja. Nah singkat aja teman-teman, saya ngerasa di helm ini ya, sarung helmnya untuk helm harga segini ya sebenarnya kurang sedikit premium ya teman-temannya ya. Ini nggak jelek sama sekali, but ya kasih lah yang sedikit premium karena harga ini sudah lumayan mahal untuk apa ya, untuk ngambil helm itu mahal loh guys ini gitu. But it's okay, nggak apa-apa, kita akan keluarkan helmnya. Oh yes, ini dia KYT NZ Race Carbon Forged yang glossy. Wah, ini gimana ya? Saya benar ini saya speechless teman-teman. Jadi benar saya ngerasa ketika melihat helm ini langsung gitu ya, langsung lihat di toko helmnya kayak, wih, karena ini benar-benar keren banget menurut saya teman-teman. Dan ini untuk helm ini sudah saya tambahkan untuk intercom. Jadi dia udah intercom ready untuk helmnya. Selain intercom ready, dia juga ada tempatnya teman-teman di sini. Jadi ya bisa dibilang kalau misalkan teman-teman mau pasang intercom, jadi bisa dipasang langsung di sini teman-teman, tanpa kita bobok-bobok atau gimana ya. Tapi ini sudah ada tempatnya gitu.
Oke, ini untuk helmnya sendiri, dia terdiri dari dua jenis teman-teman. Ada dua jenis, yaitu carbon coated glossy sama yang doff, yang matte. Dan yang matte itu saya kurang suka ya, karena saya nggak cukup telaten untuk merawat yang matte, karena yang glossy jadi lebih gampang gitu ya untuk kebersihannya. But anyways, kalau saya melihat yang matte itu, saya jadi teringat dengan AGV Pista GPRR Futuro teman-teman. Itu benar-benar kita diperlihatkan ya betapa kerennya juga, bahwasanya kayu itu bisa namanya dan mirip banget. Dan ini untuk carbon force nya, kalau kita lihat di sini tuh benar-benar bagus banget. Dan ini warnanya glossy, jadi warnanya jadi lebih terang, bukan terang ya, dia lebih mengkilap. Tapi ketika dia kena cahaya, mungkin harusnya kelihatan di kamera ya, ini cahayanya itu dia jadi karbonnya kelihatan sparkling gitu ya. Dan di sini untuk tulisan helm KYT-nya dia apa namanya juga emboss juga, tapi dia warnanya yang silver gini yang supaya menyerupai dengan jenis helmnya. Oke, untuk yang saya pasang yang saya bilang tadi, untuk visornya dari iridium gunmetal warnanya, jadi saya pakai sangat keren ya, pertama sangat keren secara visual. Tapi kalau kita pakai malam teman-teman, ini jujur ya, mau pakai malam gelap-gelapan itu kita masih kelihatan teman-teman. Dan di sini saya sengaja pakai daripada yang clearnya. Untuk ventilasi, nah kita mau ventilasi ada sekitar 3 ventilasi teman-teman. Bisa dibilang ya, maksudnya ventilasinya nggak 3 sih ya, sebenarnya ada lubangnya ada 2, ini ada 2 juga. Tapi untuk sumber masuknya sama teman, jadi yang dari depan sini untuk chin guardnya dari depannya ini. Lalu dari atas ini depannya saya tutup pasang juga untuk buka juga. Yang dari atas yang di jidat ini ada 2 kiri kanan yang bisa kita ini bisa kita tutup. Ini meskipun aneh ya, tutupnya ke bawah bukan ke atas ya, bukanya harus gini. Tapi apa namanya ini keren banget. Jadi kayak ngerasa untuk mekanisme plastiknya ya, meskipun dari plastik juga, tapi satisfying gitu teman-teman ketika kita operasi ini. Spek-speknya tuh kayak mahal gitu ya. Terus yang di atas ini ada 2 jenis untuk dua inlet untuk udara masuk yang bisa dibuka tutup lewat tuas di sini dari plastik juga. Ini keren banget juga dan kerasa banget teman-teman. Jadi waktu saya pakai ini dengan saya pakai ini lebih adem, jauh lebih adem. Dan noise untuk angin yang masuk ketika kita ya cruising di antara 40 sampai 70 km per jam ini asik banget teman-teman. Nggak ada angin masuk. Even though saya kalau misalkan jalan 100 ya, jalan 100 itu anginnya tuh nggak ada yang masuk teman-teman. Itu benar-benar ini keren banget. Kalau yang saya ngomongin helm saya yang lama itu udah pasti siul gitu ya. But ini untuk masalah noise bagus banget. Jadi kalau misalkan tambahin intercom, suaranya sangat jelas. Dan untuk modelnya ya, untuk helm-helm KYT saat ini untuk modelnya juga cukup familiar ya, kayak DTC, DT Course, DT Revo. Bahkan untuk yang seri di atasnya yang KX1 Base GP itu juga modelnya mirip-mirip kan teman-teman ya. Mungkin kalau dia sebenarnya lebih beda gitu ya sama dalam-dalam, tapi sekilas mirip-mirip teman-teman. Jadi apa ya, bisa dibilang kabar bagus dan bilang kabar jelek. Tapi kalau saya bilang kabar bagus sih, karena otomatis semua line apa nya diikutin ya untuk versi yang termahalnya. Nah, untuk bagian belakang kita ada exhaust. Di sini ada exhaustnya. Exhaust itu ini bukan ventilasi ya, ini ventilasi tapi bukan untuk angin masuk. Jadi ketika angin didorong dari depan, dia dorong udara panas keluar ke belakang teman-teman. Jadi ini lebih aerodinamis juga karena spoilernya lebih panjang dibandingkan dengan seri NX Race gitu ya. Karena kan emang atas ini bukan atasnya ini ya, bisa bilang setara, tapi ya ini generasi terbaru gitu. Terus untuk pengunciannya kita dapat yang saya dapat itu double D-ring, emang double D-ring semua ya teman-teman. Jadi ini sudah apa ya, penguncian yang bisa dibilang paling aman, paling safe lah teman, meskipun agak ribet ya kalau kita pakai kalau di jalanan. Jadi kita udah masang ya, kalau nyopot agak susah ya, agak ribet lah, agak sedikit effort. Nah, untuk dari visornya sendiri ya ada sekitar 5 pengaturan ya. Jadi ini kalau nutup 1, 2, 3, 4,
ada 5 dan dia pembukaannya cukup oke. Dan di sini ratchetnya kalau kita mau ganti visornya tinggal ditekan ke atas. Dan untuk innernya teman-teman, yang saya suka banget nih dari innernya itu empuk banget. Bahkan ini bisa dibilang mungkin helmnya bisa dipakai buat balap ya kayaknya ya, tapi innernya ini empuk banget teman-teman. Jadi kalau misalkan pakai buat harian atau buat touring, ini cocok banget, enak. Saya bilang ini enak banget, dan sebuah improvement yang luar biasa dari KYT juga gitu ya. Jadi dia bahannya juga apa ya, kalau saya lihat itu ini harusnya bisa nyerap keringat lebih baik. Ini ya harusnya jauh lebih oke daripada biasanya. Dan untuk visor sendiri ada untuk penguncian visor locknya. Jadi visor locknya kita tekan di sini, jadi akan bunyi. Nah ini sudah kunci teman-teman. Nah dia nggak bakal buka. Nah kalau misalkan kita mau buka, tinggal tarik aja. Mudah banget, gampang banget, nggak ada tuas tombol atau apa, tinggal kita buka pakai tangan kiri. It's more than enough to open your visor gitu ya kurang lebihnya. Nah untuk helm ini sebenarnya ada yang seri sebelumnya, kalau saya bilang ya, ada yang seri NZ Race, seri yang carbon twill teman-teman, itu dengan sertifikasi yang ECE 2205 yang di bawah ini, yang kurang lebih beberapa tahun yang lalu, dia itu beda teman-teman. Kalau yang ini, yang seri ini, dia juga keluar juga kan yang versi carbon yang twinnya juga. Jadi ada 2 pilihan, mau pilih yang mana serah teman-teman, tergantung seleranya. Tapi untuk perbedaannya dengan yang NZ Race yang pertama kali keluar, ini menurut saya agak berat teman-teman. Jadi bukan berat yang berat banget enggak, karena kalau saya lihat reviewnya untuk yang NZ Race ini di YouTube ya, di beberapa orang yang sudah review, untuk beratnya yang carbon itu sekitar 1,2 kg. Ya sekitar itu, dan itu enteng banget kayak pakai helm. Ini juga ya sama kayak saya ngerasa kayak pakai helm sih. Cuman kalau untuk yang ECE 2206, kalau saya browsing, memang untuk sertifikasi itu dia harus diperkuat di bagian shellnya teman-teman. Jadi otomatis menambah berat atau bobot dari helm tersebut. Namun penambahan bobot tadi itu bukan yang sampai berkilo-kilo, tidak. Jadi dia hanya mungkin nambah sekitar 100 gram atau 150 gram. Saya nggak tahu berapa persisnya, tapi tidak banyak kok, tidak sampai di atas 400 gram harusnya. Dan dia otomatis karena mengikuti standar yang baru, dia jadinya yang dulunya di sini 1350 plus 50, di sini tulisannya 1400 plus minusnya 50, jadi kurang lebih 1,4 kilo. Yang kalau kalian pakai itu kayak nggak pakai, menurut saya ya itu enteng banget. Dan ini karbon dan bahannya beda teman-teman. Kalau ini yang full karbon bahannya. Kalau untuk yang versi di bawah dari yang motif itu kan masih pre-composite, jadi karbonnya nggak pure gitu teman-teman ya. Jadi saat ini yang tersedia ada 2 pilihan, yang carbon twill dan karbon yang versi biasa gitu ya. Ya versi ini maksudnya versi biasa itu yang versi carbon twill yang biasa, sama versi carbon force yang sekarang kalian bisa cari di Surabaya Negara atau di tempat-tempat helm kalian itu sudah mulai banyak yang jual. Kalau yang 1 bulan sebelumnya terus PO, tapi sekarang sudah banyak yang jual teman-teman. Nah mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan coba pakai gitu ya. Saya akan coba pakai. Saya mungkin nggak akan pakai balap lava ya, ini saya akan langsung pakai. Oke teman-teman, nah ini sengaja nggak saya pakai aja, nggak apa-apa untuk ribet ya. But ini adalah helm NZ Race Carbon Force Glossy. Untuk apa ya, interview di dalam innernya, interview ya kan, innernya di dalam itu atmosfernya mahal teman-teman, ngerasa kayak premium semua. Apa ya, ibaratnya busa-busa itu kayak mewah banget, sampai benar-benar dari sini nih kita nih, dan yang saya bilang tadi ini keren dan enak banget. Atasnya juga empuk, dan disclaimer juga ukuran lingkar kepalanya sekitar 59, jadi ya ukuran L masuk teman-teman, enak, tidak terlalu snap banget tapi enak. Dan dia helmnya itu snap teman-teman, jadi dia kita pipinya agak tertekan dikit ya kurang lebih, tapi tidak menekan banget, jadi aman kalau saya pakai gitu ya. Kalau
saya tutup. Ya, apa ya, keren banget teman-teman. Ini juga pasarnya masih kelihatan ya, padahal saya tutup ini kelihatan juga kalau saya dari samping. Nah, ini kelihatan banget teman-teman. Wow, keren cuy. Ini benar-benar keren banget, dan untuk beratnya itu enggak berat banget. Ini enggak berat sama sekali teman-teman. Ini menurut saya keren dan enak banget dipakai. Pakai banget ini ya, enak banget. Dan dia apa ya, tidak nunjukin yang bahwa ini harus pakai buat balap banget, enggak. Nah, meskipun namanya NZ Race ya, tapi dipakai buat touring itu enak banget, dipakai buat harian juga enak. Mungkin minusnya harus agak telaten karena ini double diri. Jadi harus tetap stay safety teman-teman, harus dipasang dengan benar. Ini karena percobaan aja teman-teman. Luar biasa, ini enak banget. Dan ketika saya di dalam untuk yang di dalamnya, ini innernya bagus banget teman-teman. Dan bagi anak-anak atau anak-anak, bagi teman-teman yang mungkin mau beli gitu ya, ini worth it banget. Jadi untuk helm karbon yang bisa dibilang let's say untuk yang sertifikasi yang lengkap ya, SNID dan lain-lain, ini paling murah dibandingkan dengan Vista yang harganya sudah di atas 15 juta dan itu mahal sekali. Dan untuk yang apalagi yang versi arenya, itu sudah pasti di atas 20 juta ya kan, setahu saya. Tapi ini yang menurut saya untuk seri yang karbon yang paling murah saat ini. Nah, ada kakaknya dia yang seri ini yang X1 Face GT, itu juga karbon, cuman kan harganya mahal, yang sekitar 9-10 jutaan ya. Dan itu hanya tersedia karbon twill. Nah, kalau ini karbon force. Nah, ini untuk yang review singkat terakhir ya. Jadi di helm ini untuk seri yang ICI 2205 yang versi yang karbon yang twill tadi itu beda motifnya teman-teman. Kalau yang twill, yang model twill ya, yang selain ini, itu kalau misalkan yang versi dulu di dekatnya untuk air intake atau di dekatnya ventilasi, dekatnya spoiler atau mungkin sedikit tekuan di dalam helm, di luar helmnya ini, itu karbonnya dia lebih gelap warnanya. Dia kayak gini gelap, warna karbon gelap. Dan selain warna karbonnya lebih gelap, ketika tekupannya tadi itu kayak ada gradasi dengan karbon dan cat teman-teman. X1 Race yang sekarang pun juga gitu. Jadi dia kayak agak nyaru gitu loh teman-teman karbonnya. Tapi kalau yang kalian ambil misalkan, mas saya kalau misalkan yang karbon fox saya nggak suka, maunya yang twill, nggak apa-apa, itu juga bagus. Tapi bedanya kalau yang twill, dia karbonnya lebih kelihatan banget karbonnya, yang nggak terlalu gelap banget, dia agak terang. Namun di tengah-tengah di dekatnya yang saya bilang tadi ya, dekat ventilasi, itu nggak ada warna nyaru-nyarunya teman-teman. Jadi nggak ada campuran gradasinya. Memang jenisnya begitu teman-teman. Dan dia seperti yang saya bilang tadi, warnanya perbedaannya warnanya di situ. Tapi itu bagus sih menurut saya. Dan dia untuk bedanya kalau yang twill yang versi saat ini, visornya ya saya bilang dapat yang smoke, bukan yang model. Mungkin itu sekian dari saya teman-teman. Ini adalah review singkat di channel saya, di video perdana saya, KYT NZ Race Carbon Force ya. Persoalan saya bilang konklusinya adalah ini helm keren, worth it banget untuk dimiliki kalau ingin helm yang premium. Ini paling murah karena kalau yang versi KYT yang ini, kalau yang di atasnya pun itu juga harganya 10 juta, 10 juta. Dan kalau mau ambil yang seri yang versi karbon di luar dengan KYT, itu sebenarnya ada sih punyanya lokal juga yang NJSZX1 RGB, I think ya namanya itu ya kalau salah. Itu ada juga versi karbonnya. Cuman saya belum ini ya, belum tahu apakah itu bagusnya kayak gimana, saya nggak ngerti. Tapi harusnya sih kalau ngomongin soal helm dengan sertifikasi yang bisa dibilang cukup lengkap ya, apalagi merek ini dipakai dengan beberapa pembalap di MotoGP, terutama di balapan-balapan lain. Ini yang paling murah teman-teman dengan sertifikasi. Oke, sekian dari video review singkat saya. Mungkin bisa tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Kalau misalkan ada improvement apa, mungkin ada mau review apa, atau
apapun ya teman-teman ya, dengan keterbatasan yang ada saya akan berikan konten terbaik ya. Salah satunya adalah review-review pertama saya, ya review barang saya sendiri. Dan nextnya kita akan motovlogging ya, kita akan konten saya di motovlogging dengan pakai helm ini, gimana impresinya di jalan ya. Tapi kalau saya pakai selama berapa kali ini enak ya. Top KYT luar biasa Anda ya kan, ini memang jos keren bro. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa di like, share, and comment, dan subscribe channel Vanda GP. Jadi anda ya kan, teman-teman gak akan ketinggalan informasi-informasi terupdate dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.